agak urut berbeda. sebenarnya ada begini ya. Ini nggak tahu Nah, bisa salah juga analisa aku. Cuma begini, iya, kalau di S1 itu tanda petik notabene kampus-kampus teologi yang model seminarium itu kan sokongan dananya kan dari gereja ya. Jadi mau tidak mau dia kan mendengar apa yang terjadi di gereja, kebutuhan gereja apa, bahkan pergumulan permasalahan di gereja apa, itu yang berusaha dipecahkan di sekolah-sekolah teologi ini untuk bisa diselesaikan. Jadi nanti ketika si mahasiswanya turun, dia bisa ke sana. Dan kebanyakan kan permintaan-permintaan tanda petik pasar itu adalah ya permintaan itu kalau bisa pengorbannya baik gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini sirkulasi ekonomi itu mempengaruhi dan tidak punya semacam nilai tawar untuk apa untuk menghasilkan kurikulum. Kurikulum ini kan bisa yang kurikulum ekstrakurikuler dan lain sebagainya, informal maupun formal informalnya untuk bisa apa ya dikreasikan supaya hal-hal yang seperti tulis menulis ini masuk ke ranah kurikulum S1 ya. Ada sih tulis menulisnya, tapi kan setelah kita lulus dan setelah lewat S2 kita kan baru paham bahwa ternyata tulis menulisnya itu kan sekedar aja ya. Sekedar dalam pengertian yang penting dia bisa nulis, lulus lulus skripsinya bisa nulis gitu ya, karena memang ketentuan pemerintah begitu. Tapi kalau kita baca lagi ya mungkin kitanya berkembang, tapi juga kita tahu bahwa tidak terlalu ditekankan kan di sana. Nah itu analisa saya soal sirkulasi ekonomi. Yang kedua soal yang S2. Soal yang S2 begini, jadi ada semacam eh, apa ya, keterhubungan atau berbanding lurus antara dialektika filosofis. Nah, jadi kalau di kampus yang kita alami ini kan sangat terbuka untuk orang bisa berfilosofis, ya, beradu argumen. Nah, tes masuk aja kan ditanya, kamu dapat apa? Bisa setuju, bisa tidak setuju, dan lain sebagainya. Model-model kelompok diskusinya jalan, gitu ya. Bahkan di ibadahnya sendiri pun kan ada pemerasaran, ada penanggap. Jadi model-model multi voice itu memperlihatkan adanya diskurs atau wacana ya, wacana di dalam ya, kurikulum itu. Nah, wacana yang muncul itu merangsang orang untuk bisa membaca lebih banyak kan. Nah, kalau dia sudah suka membaca lebih banyak, dia sudah senang berdialektika atau beradu argumen, memikirkan angle-angle yang berbeda, maka itu juga saudara kembar lah sama tulisan gitu ya. Nah kalau itunya nggak jalan, tulisannya juga nggak akan jalan gitu. Tapi kalau orang yang senang dengan yang begitu-begitu, senang baca buku, ini rumah buku teologi, senang baca buku, senang membeli buku, senang mengkoleksi buku, senang berdiskusi, ya pasti ujung-ujungnya senang menulis juga. Karena kan bahasa buku itu bahasa tulis kan. Jadi ini memang apa ya kalau dipakai istilah filsafat itu ada kategori-kategorinya. Dan kategori itu kan ada tulang punggung kurikulumnya yang mau ditekankan yang mana. Ya formal, informal ya kurikulum. Gimana ini komentar ini komentar saya nih. iya, iya menarik. Apa namanya, Kak Romi apa memberi argumentasi bagi asumsi saya tadi ya, bahwa memang atmosfernya, jadi atmosfer yang memang apa, membangun diskursus gitu, wacana, kemudian memicu orang untuk membaca, saya kira memang mendukung. Jadi ada orang yang masih membedakan antara membaca dan menulis, tapi bagi saya pribadi ya sama aja, itu udah satu paket gitu. Ya, Orang ya, betul. orang kalau nulis ya pasti baca. Jadi orang nggak bisa bilang, oh saya ini bisanya baca, saya nggak bisa nulis ya. Atau orang nulis ya baca sendiri ya. Itu bagi saya itu satu paket. Itu. Dan sedikit banyak saya berpikir hal yang sama dengan Karomi, bahwa memang budaya apa namanya, kategorisasi itu yang mungkin artinya menjadi semacam ciri khas yang dipilih oleh sekolah-sekolah tertentu gitu, mengikuti dengan kategorisasi tertentu atau tingkatan-tingkatan studi tertentu yang kemudian membentuk ciri khasnya. Ada yang menekankan mungkin budaya oral, ada yang menekankan budaya tertulis gitu, yang yang berpengaruh ke pemilihan ciri khas masing-masing sekolah.
Nah, saya jadi terpikir waktu kalau bicara tadi soal kira-kira apa sih kalau menurut Karomi sendiri eh, manfaat tulis menulis itu bagi kehidupan seorang mahasiswa teologi. Nah, asumsinya ini masih teologi S1 ya, karena sebelum kita, kalau S2 kan pengalaman kita itu sudah menjadi apa ya, sudah berkali menjadi semacam hal yang wajib itu. Tapi kalau S1 gimana menurut Karomi? Apa sih manfaat dunia tulis menulis ini bagi kehidupan mahasiswa teologi S1? Ya, sebelum manfaat mungkin ancaman dulu nih. Kalau Silakan. analisa SWOT ancaman dulu. Ancamannya itu begini. Jadi buku, membaca, menulis, mengumpulkan ide, berdiskusi, berdebat, diseminasi pengetahuan. Itu kalau kita pergi ke masyarakat, saya kemarin sempat nguping pembicaraan masyarakat. Mereka asik berbicara makanan apa yang enak begitu ya. Mereka tidak bicara tentang siapa Socrates, Aristoteles, Plato dan sebagainya gitu kan. Apalagi bicara tentang Jacques Derrida, nggak ngomong itu dia. Slavoj Zizek ini nggak ngomong. Dia ngomong berapa harga tomat, ini kayak kita lagi ini berapa harga minyak apa BBM gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ada ancaman di mana orang melihat scholars itu dengan kemampuan menulis ataupun banyak membaca itu ya cuma teori toh. Itu kan ancamannya begitu, cuma teori toh. Bahkan mereka juga tidak segan menyebut orang yang berpendidikan atau orang yang punya gelar, ya biasanya kan mereka sering mencibir percuma sekolah gitu kan. Buktinya yang sekolah-sekolah korupsi. Nah, itu kan ya ini kan ketidakmampuan melihat realitas secara utuh ya. Tapi suara-suara itu kan banyak. Suara itu banyak. Lalu pertanyaannya ngapain sekolah tinggi-tinggi dan ngapain harus menulis banyak-banyak? Toh juga tulisan-tulisan itu tidak pernah dibaca gitu. Yang baca itu kan kalau kita survei kan yang baca judul berapa orang, yang baca abstrak berapa orang, yang baca isi berapa orang, yang baca daftar pustaka berapa orang kan sedikit sekali. Apalagi kalau mereka mau mengunyah isi itu kan, mengunyah teori itu untuk nanti mereka hasilkan tulisan baru. Nah di dunia real itu kan pertanyaan, mereka selalu tuduh kita kan itu nggak kepakai gitu ya. Nah ini ancamannya begitu. Jadi ada semacam social imagery kalau pakai ke Taylor itu bahwa bergerak ke sana orang tidak suka dengan teori, orang tidak suka dengan ngomong tok biasa mereka bilang atau teori saja gitu. Mereka tidak suka. Nah, jadi ya mereka juga tidak terlalu mengganggu orang mau kuliah S2 S3 silakan aja. Cuma di Indonesia ini pengamatan saya ada ancaman itu ya, social imagery tentang itu. Itu ancaman dulu. Sebelum kita bilang plusnya apa gitu ya. Nah, kalau untuk menulis, membaca itu kan satu paket lah ya, satu keping mata uangnya. Jadi semakin banyak kosakata yang kita tahu, semakin banyak kemampuan kita menyusun merangkai kata, gitu ya, menulisnya itu pasti begitu. Tapi semakin banyak kita membaca, kita akan lebih lihat teori itu menjadi utuh dan berjejaring kemana-mana. Berjejaring kemana-mana, makanya kayak apa, kayak ini saya ngomong pun ini pun juga teori muncul terus ya, artinya seperti Gadamer bilang, horizon itu kan dilihat kan. Habis kita lihat ternyata sampai ke titik horizon itu masih ada horizon. Kayak kita lihat laut, ada tepian lagi. Jadi dia berkembang terus. Berkembang, lalu nanti dia tumbuh, mekar kan. Nanti sampai titik tertentu orang kan memilih kan. Saya mau ambil spesifikasi apa, setelah dia melihat rumpun yang besar itu. Bahwa saya hidupnya cuma sekian tahun, saya nggak mungkin ngurusin semua teori ini. Nah, saya akan ngurusin yang ini saja. Ya, ngurusin bagian ini. Nah, kemampuan membaca wacana seperti itu, menjejaringkan wacana, memikirkan sesuatu, itu saya umpamakan seperti ini ya. Saya baca di mana ya, atau dengar di mana, bahwa orang bilang 1 tambah 1 sama dengan 2 kan. 1 tambah 1 sama dengan 2.
itu paten. Tetapi dua itu bisa saja logisnya itu atau premisnya itu 3 dikurang 1. Jadi 1 tambah 1, 3 kurang 1, 9. 9 kurang berapa ya? 7. Nah, itu hasilnya 2. Jadi kan 2 itu mempunyai banyak premis di belakangnya itu. Nah, kalau kita suka nulis, suka baca, maka ketika kita lihat 2, kita tuh punya banyak premis. Kebanyakan orang tahu 2 itu 1 tambah sama dengan 1 tambah 1, tapi belum tentu tahu bahwa 2 itu adalah 60 bagi 30. Betul ya? 60 bagi 30, 2 juga kan? Gitu ya. Jadi kemampuan melihat jejaring itu dan luasnya apa? Medan pengetahuan itu membuat kita lebih kaya di dalam menyikapi realitas atau menuliskan sesuatu. Angle-nya banyak banget, ya. Tergantung keluasan kita berpikir. Nah, jadi itulah dunia tulis menulis kan menolong kita untuk seperti itu. Nggak tahu ini pakai metafora entah lain.